Oh belum ya sih. Berarti aku undur dulu. Jangan. Ya, Bapak Ibu, sebelum memulai persekutuan kita ini, saya mau sharing ada dua cerita yang saya lihat Bapak Ibu di medsos ya, apa kayak ilustrasi sederhana gitu. Tapi menurut saya Bapak Ibu itu cukup menarik gitu. Nah Bapak Ibu, kita ingatkan waktu Daud dia pergi berperang melawan Goliat gitu kan. Jadi ini Bapak Ibu ini ada dua versi gitu. Jadi ketika Daud dia mau maju melawan Goliat, terus dia lihat Goliat itu kan Bapak Ibu raksasa. Jadi gue kira-kira kalau Daud seperti saya itu Goliat, wah sebesar ini Bapak Ibu ya. Jadi Goliat itu, waduh, gak pas si Goliat sebesar gitu ya, waduh, gimana nih gue nggak mungkin lawan kan? Udah deh gue lari. Nah itu versi yang satu versi Daud dilihat si Goliat besar begitu Bapak Ibu, aduh gue lari deh, gue lari. Nah yang kedua Bapak Ibu, versi kedua, Daud dia datang, dia mau ketemu Goliat, dia bawa dia punya ketapel ya, umban ya, bawa ketapelnya itu, terus dilihat Daud, wah Daud habis itu dilihat Goliat, wah Goliat sebesar ini, waduh harusnya mudah dong saya pakai ketapel, iya kan, harusnya mudah dong, so apa yang kau takutkan kan, karena wah ternyata Goliat sebesar itu, waduh mudah banget ini kalau sampai apa gitu. Nah itu Bapak Ibu ya, yang pertama ya. Ilustrasi yang kedua, ada dua sales. Dia disuruh bosnya, ayo kamu pergi ke pedalaman Irian Jaya. Pedalaman Irian Jaya, kamu jualan sendal ya kan. Terus sales yang pertama, waduh, saya ke pedalaman Irian Jaya, mereka bahkan nggak pakai sendal loh, pakai Ibu ya kan, gimana mau jual ya nggak mungkin deh, artinya wah nggak mungkin bos jual sendal di Irian Jaya, nggak mungkin. Nah sales yang kedua dia berpikir berbeda, wah saya ke Irian Jaya saya jual sendal, mereka nggak jual, mereka sekarang belum pakai sendal loh, maksudnya begitu mudah saya menjual, wah. Nah Bapak Ibu jadi pikiran itu mempengaruhi cara kita melihat suatu hal ya kan. Jadi kita punya tema hari ini, pembebasan dari ketidakpastian. Ketidakpastian Bapak Ibu itu juga suatu masalah. Saya nggak ada bakso nih Bapak Ibu ya. Saya makan apa sebentar ini? Saya tunggu dapat gula atau saya turun ke bawah makan bubur. Saya kalau turun ke bawah makan bubur, tapi saya kehilangan iman dan persekutuan doa. Jadi ketidakpastian itu Bapak Ibu itu juga adalah mungkin jadi masalah. Jadi kita lihat dari mana nanti akan dibawa oleh Kak Riko yang dari kita Mazmur 46 kan ya. Nah Bapak Ibu mari kita mulai ibadah kita dengan lagu pujian pembuka. Bapak Ibu yang tahu tolong nyanyi yang keras ya.
Bapak Ibu, kalau saya Turki saya selalu kebagian lagu yang susah banget. Kemarin aku udah bilang Pak Dhani, saya ada lagu yang gampang dikit ya. Aku udah lah, pasti Bapak Ibu lebih pintar. Bapak Ibu, sebelum kita kedua kita bersaat duduk sejenak. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik ini. Kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kami boleh bersekutu, mendengarkan firman-Mu dan boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau berhalangan hadir. Kiranya Engkau boleh menjaga dan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Untuk teman-teman yang sudah lama tidak hadir, kiranya Engkaulah yang membawa mereka kembali. Biarlah melalui persekutuan ini kami boleh terus semakin mengenal Engkau dan semakin bertumbuh lebih baik. Tuhan, pagi ini juga kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur atas berkat kehidupan dan sumber daya yang Engkau berikan bagi bangsa kami. Namun kami sedih atas penyalahgunaan berkat itu melalui korupsi yang terus terjadi. Kami mohon sembuhkanlah penyakit korupsi yang merusak keadilan dan kesejahteraan umat-Mu. Tuhan, kuatkanlah hati setiap orang agar menolak korupsi dan hidup dalam kejujuran. Berikanlah keberanian kepada pemimpin dan rakyat untuk memberantas korupsi demi untuk kebaikan bersama. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keresahan oleh banyak saudara kami yang kehilangan pekerjaan dan sedang mencari harapan baru. Engkau adalah sumber segala pengharapan dan penghiburan kami di tengah ketidakpastian ini. Kami mohon berikanlah kekuatan dan ketabahan kepada mereka yang terdampak PHK dan berikan kesempatan bagi para pencari kerja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk perekonomian bangsa kami ke dalam tangan-Mu di tengah gejolak ekonomi global yang memengaruhi pekerjaan, usaha dan kesejahteraan rakyat. Berikan hikmat bagi para pemimpin negara untuk mengambil keputusan yang tepat. Kami juga berdoa untuk masyarakat kecil yang merasakan dampaknya paling berat. Biarlah Engkau memulihkan bangsa ini sehingga kami dapat melihat pertolongan-Mu dan pemeliharaanmu nyata. Akhirnya Tuhan, kami memohon bangkitkanlah harapan baru bagi bangsa kami. Pulihkan perekonomian kami, bawalah bangsa ini menuju masa depan yang penuh damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya pembacaan Mazmur yang oleh Pak Sunarto. Mari kita membaca Mazmur 98 dengan penuh perhatian bahwa Mazmur ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, ditulis oleh Mazmur Daud ya. Mazmur 98. Seluruh bumi memuji Tuhan yang adil. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan memperoleh kemenangan dengan tangan kanannya sendiri, dengan lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan karya keselamatannya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bersukarialah,
bersorak-sorai dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Tuhan Sang Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta semua penghuninya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai serempak di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Pak Sunarto. Berikutnya kita akan menaikkan doa bagi sahabat-sahabat yang sakit. Silakan Kak Fana. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia dan selalu menyertai kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu memohon pertolongan bagi rekan kami, sahabat kami, saudara kami terkasih. Bapak Rudi Tobing, Ibu Simatupang, Bapak Titus dan Ibu Wiliarti, Ibu Ina Tamrin, Ibu Fei Kadarusman, Bapak Sri Wiono, Bapak Sihite, Bapak Agus Tamyo, Bapak Daud dan Ibu Nora, Ibu Siwi Raharjo, Ibu Ovin dan Bapak Tangkas, Bapak Julianto, Ibu Ratna Suwandono, Ibu Erli, Markus yang sedang dalam proses kemoterapi, Ibu Lili Andreas dari Parakan Salak, Ibu Dori Mina yang sedang dalam proses radiasi, Kak Astrid dalam proses kemoterapi, Bapak Wilya dan Ibu Endang, Ibu Yohana Silvanus, Ibu Nani Sujono yang sedang dalam masa pemulihan, Ibu Rike dan Ibu Min Munarni yang sedang mengikuti terapi lutut, dan Saudari Lingkan yang sedang dalam pemulihan, dan juga Ibu Situm yang sedang dalam pemulihan di rumah sakit. Bapa, kami mohon ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih untuk menyentuh dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang berada di rumah sakit, di rumah atau di tempat lain di mana mereka menerima perawatan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para dokter, perawat dan tenaga medis lainnya, hingga mereka bisa memberikan perawatan yang tepat dan kasih sayang dalam melaksanakan tugas mereka. Kami juga memohon agar Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga dan orang-orang terkasih yang merawat dan mendampingi mereka, juga mendukung mereka hingga mereka dengan penuh kesabaran dan ketabahan bisa menghadapi setiap tantangan. Semoga mereka bisa merasakan hadirat-Mu yang menenangkan dan menguatkan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Fanda. Bapak Ibu, sekarang kita melanjutkan pujian kita. Kaulah ya Tuhan surya hidupku.
Allah kami yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami berkumpul, menaikkan doa-doa kami, doa-doa syukur dan doa-doa permohonan kami pada pagi hari ini. Pertama-tama kami bersyukur Tuhan karena gereja Tuhan GKI Pondok Indah terus Tuhan mampukan melayani dan bersaksi akan cinta Tuhan, dan Injil Tuhan terus diwartakan melalui kegiatan-kegiatan kesaksian dan pelayanan dari badan-badan pelayanan dan dari mimbar-mimbar gereja Tuhan melalui para pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan. Kami bermohon Tuhan, berkati para pendeta, panatua dan karyawan gereja agar mereka terus melayani dengan sukacita. Berilah kepada mereka kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan untuk pelayanan Tuhan. Berkati keluarga yang mendukung mereka juga dengan kesehatan, semangat dan keikhlasan. Kami bermohon Tuhan, kiranya Tuhan memperlancar proses pemanggilan pendeta yang saat ini sangat kami butuhkan. Kami bermohon, ya Allah ya Tuhanku, kiranya proses administrasi pemanggilan dari pendeta Dharma boleh lebih dipermudah. Bapak yang penuh kasih, Engkau tahu gereja kami sangat membutuhkan pendeta, tidak hanya pelayanan di jemaatmu tetapi juga di sekolah Tirta Marta. Bapak yang penuh dan kasih, kami juga berdoa khusus untuk sekolah Tirta Marta. Tuhan yang penuh dengan cinta, berkati para guru, biarlah mereka tetap sabar, bijak, dan tidak saja terpaku dengan mata pelajaran yang ada, tetapi mereka juga boleh semakin lebih lagi menggiatkan diri mereka untuk lebih berkualitas, sehingga siswa-siswa boleh semakin cerdas, tetapi tidak hanya cerdas Bapak, tetapi juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha untuk memperbaiki diri mereka. Juga kami bermohon kiranya kualitas dari guru-guru sekolah Tirta Marta boleh semakin baik, sehingga sekolah Tirta Marta boleh menjadi sekolah unggulan di mana semua orang melihat tidak hanya murid-murid yang pandai, tetapi ada Tuhan di sana. Bapak, kami juga bermohon kiranya esok hari jika kami Tuhan izinkan ada ibadah di gereja kami dari pagi hingga sore, Tuhan lindungi, Tuhan kirim malaikat Tuhan, Tuhan tuntun dengan Roh Kudus Tuhan agar para pendeta, pelayan Tuhan boleh mewartakan firman Tuhan yang hidup, dan jemaatmu yang hadir boleh menjadi tanah-tanah yang subur, di mana firman itu boleh bertumbuh, berbuah kasih untuk tidak hanya jemaatmu tetapi juga dimanapun mereka berada. Bapak yang penuh dengan kasih, kami juga berdoa untuk ibadah kami renungan hari ini yang akan dibawakan oleh Saudara Eriko. Berkati Eriko Tuhan, berkati hati, pikiran, dan mulutnya. Biarlah renungan yang akan dibawakannya boleh semakin memberikan kepada kami kekuatan untuk melanjutkan kehidupan kami dengan lebih baik. Dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
terima kasih Bu Sansana. Nah Bapak Ibu, saatnya kita mendengarkan firman. Kita persiapkan hati kita. Nanti akan dibawakan oleh Kak Riko. Silakan Kak Riko. Selamat pagi Bu Bapak semuanya. Sehat semuanya? Atau ada yang sakit? Ya, sakit demam. Gimana malam tadi tidurnya nyenyak? Saya yang kurang. Masih ngantuk. Ya semoga saya semangat ya. Oke, pembacaan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan yang ganjil, Ibu Bapak sekalian membacakan yang genap ya. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. LAI memberikan judul Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut. Ada sebuah sungai, aliran-alirannya menyukakan kota Allah, kediaman kudus dari Yang Maha Tinggi. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan berguncang. Allah akan menolong yang menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan guncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun gemetar. Tuhan semesta alam menyertai kita. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang meninggikan perang sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menguburkan tombak, membakar kereta-kereta perangnya. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, Akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita adalah Allah. Amin. Ya, Ibu Bapak, tema kita hari ini pembebasan dari ketidakpastian. Apakah ini seri terakhir ya dari tema ketidakpastian? Iya. Oh, ya kita sudah di penghujung seri, pasti kita sudah belajar banyak tentang ketidakpastian. Nah, kita akan belajar secara khusus pembebasan dari ketidakpastian. Pembebasan seperti apa gitu ya. Nah Bapak Ibu, Mazmur 46 ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah menulis Mazmur ini berdasarkan pengalaman-pengalamannya di masa lalu. Pengalamannya seperti apa? Kok bisa menuliskan Mazmur yang seindah ini? Bahkan ada beberapa Mazmur yang memiliki nada yang sama dengan Mazmur 46 ini. Kok bisa? Kenapa? Siapa itu Bani Korah? Gitu ya. Nah, Bani Korah itu adalah seseorang ya. Jadi Korah itu seseorang, Bani Korah itu adalah keturunan dari Korah. Nah, di Bilangan 16 menyatakan bahwa Korah dan teman-temannya, saya lupa dua temannya yang lain, itu adalah pemimpin pemberontakan kepada Musa dan Harun. Jadi mereka memimpin pemberontakan, tapi waktu itu gagal, gitu ya. Dan pada akhirnya Bani Korah, teman-temannya, dua temannya ini dan beberapa pengikutnya itu mati. Kalau
kita lihat bahkan matinya itu kayak ditelan bumi gitu. Ya itu mungkin metafor, tapi itu merupakan kepercayaan orang Yahudi pada saat itu. Tetapi uniknya anak-anak Korah itu nggak mati, dan bahkan mereka itu dijadikan sebagai orang-orang yang bertugas di dalam peribadahan. Jadi Korah itu sebenarnya adalah keturunan dari Lewi. Jadi keturunan dari Lewi. Meskipun Korah memimpin pemberontakan, tapi anak-anaknya dibebaskan gitu ya. Dibebaskan dari kematian dan bahkan meneruskan apa yang seharusnya menjadi tugas dari seorang keturunan Lewi. Memimpin peribadahan. Kalau Bani Korah itu khususnya dalam hal puji-pujian, dalam rahasia syair. Makanya ada Mazmur 46 dan beberapa mazmur lain yang ditulis oleh Bani Korah. Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca di ayat yang kedua, gitu ya. Ayat yang kedua itu mengatakan Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Pada zaman itu ada sebuah pemikiran tentang tempat perlindungan atau kota perlindungan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa kota atau tempat perlindungan dalam tradisi PL itu harus jadi Tuhan itu memerintahkan bangsa Israel untuk menetapkan beberapa kota-kota perlindungan. Ada 6 ya. Jadi ada itu yang paling atas itu Kades, yang hijau itu yang di kanan itu Golan, terus Sikem, mana lagi? Ada Bezer, ada Ramot Gilead, ada Hebron. Nah, ke-6 kota itu menjadi kota perlindungan. Kota perlindungan itu apa? Jadi misal nih ada orang yang mempunyai kasus. Kasusnya itu adalah membunuh dengan tidak sengaja. Jadi ada kriterianya tuh di kitab bilangan, membunuh dengan tidak sengaja itu apa? Mendorong lah, atau memiliki motivasi untuk memang membenci, mendendam, atau gimana? Membunuh dengan tidak sengaja itu gimana? Ada kriterianya. Nah, orang-orang yang membunuh dengan tidak sengaja ini pasti pada saat itu akan mengalami hukum rimba gitu ya. Main hakim sendirilah. Orang yang terbukti ada orang yang menyaksikan bahwa orang itu membunuh padahal nggak tahu orang itu sengaja atau enggak. Nah, orang ini pasti akan kayak misalnya kita teriak maling-maling gitulah istilahnya. Maling-maling gitu, pasti gerombol gitu. Nah, ini bedanya, ini orangnya nggak sengaja nih. Dia nyari perlindungan. Nah, kota ini dikhususkan untuk orang-orang yang tidak sengaja membunuh orang lain. Nah, maka di dalam kota perlindungan ini ada aturan. Jadi dalam kota ini nggak boleh membunuh siapapun kecuali diadili. Jadi ada peraturan kota ini harus memberikan rasa aman, rasa tenang, rasa pembebasan kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja tadi. Tetapi tetap di dalam kota perlindungan itu ada masa-masa akan diadili. Apakah terbukti orang itu melakukan pembunuhan secara sengaja atau enggak gitu ya. Kalau secara sengaja ya pasti ujungnya akan diberi kebebasan untuk dibunuh atau tidak. Tapi kalau tidak sengaja diharuskan untuk dibebaskan. Nah, kalau Bani Korah ini menganggap bahwa Allah itu kota perlindungan, tempat perlindungan, maka menurut Bani Korah Allah itu memberikan ruang aman dan kebebasan. Nah, di ayat 3-4 misalnya selain kebebasan dari orang-orang yang mengejar atau musuh-musuh yang dijelaskan di ayat 10, tapi di ayat 3-4 juga dijelaskan bahwa Bani Korah itu nggak takut dengan segala bahaya. Kalau pas ayat 3-4 itu khususnya
bencana alam gitu ya. Sekalipun itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung berguncang gitu ya, sekalipun bergelora, berbuih airnya, gunung-gunung goyang gitu. Ada biarpun gunung-gunung beranjak gitu. Nah itu kayaknya itu terinspirasi dari ini tuh. Ya, jadi Bani Korah itu menganggap bahwa Allah itu benar-benar tempat perlindungannya, meskipun Bani Korah memiliki memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu pendahulunya yang kelam, tapi dia tetap memiliki kesempatan gitu. Maka ia menganggap bahwa Allah itu kota perlindungan mereka gitu. Nah, jika Bani Korah itu menganggap bahwa Allah itu kota perlindungannya di saat mereka sebenarnya harusnya dihukum dan lain sebagainya, tetapi diberi kesempatan, nah maka di tengah gelombang ketidakpastian ini, beberapa hal pasti kita tidak tahu masa depan dan lain sebagainya. Pembebasan seperti apa yang sebenarnya sedang kita alami dan rasakan? Pembebasan dari ketidakpastian seperti apa gitu ya? Kalau kita belajar dari Bani Korah ini, kita akan menemukan dua hal. Yang pertama, kebebasan dari keharusan untuk memiliki semua jawaban. Seorang yang membunuh dengan secara tidak sengaja pasti akan memikirkan jawaban. Jawaban apa? Apakah aku selamat? Gimana aku berlindungnya? Aku harus kabur kemana? Kalau pada saat itu nggak ada konsep tentang kota perlindungan ini, mencari jawaban gimana ya gitu. Nah, tapi kalau udah masuk ke kota perlindungan, orang yang dengan tidak sengaja membunuh itu akan merasakan aman, akan mendapatkan jawabannya. Jawabannya di kota perlindungan itu, merasakan pembebasan dan lain sebagainya. Maka kalau kita terapkan di kehidupan kita saat ini, kita nggak ada namanya kota perlindungan ya. Kalau membunuh pasti akan diadili apapun itu. Tapi kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita di luar Tuhan, misalnya kita pakai kekuatan kita sendiri, kita nggak memandangkan Tuhan gitu ya, kita pusing cari jawaban. Gimana ya? Kudu piye yo? Sesuk piye yo? Besok gimana ya? Gitu. Kok hal ini terjadi sih sama saya? Kok saya harus mengalami hal ini? Kita capek karena kita merasa harus tahu segalanya gitu. Nah kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan gitu ya, kita hidup di dalam Dia, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak harus punya semua jawaban itu lagi. Sebab apa? Sebab kita telah berlindung kepada Tuhan yang sudah memiliki semua jawaban itu. Tinggal kita serahkan pada Dia. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, pembebasan meskipun bumi itu berubah. Bumi berubah tidak hanya tentang bencana alam. Bumi berubah tidak hanya tentang suatu geografi yang berubah gitu ya. Bukan cuma itu, tetapi saya mau merefleksikannya bahwa tidak ada kepastian bahwa kehidupan itu akan selalu stabil. Kadang-kadang semuanya itu bisa, yang sudah kita peroleh itu bisa runtuh secara tiba-tiba. Secara semua achievement, semua pencapaian kita, semua apa yang kita miliki itu tiba-tiba runtuh gitu, hilang gitu. Nah maka Allah itu sebagai kota perlindungan kita, sebagai kota perlindungan akan memberikan rasa aman, akan memberikan pengharapan, meskipun
Kita nggak tahu next itu harus gimana, kita nggak tahu bumi itu gimana, kita nggak tahu apakah kita akan senantiasa memiliki kekayaan, memiliki semua harta yang kita punya itu, kita nggak tahu. Tapi di dalam Tuhan kita akan diberikan rasa aman dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Ya. Tadi lagunya sangat cocok untuk tema kita hari ini. Kita nggak lama-lama ya, soalnya kita nggak lama-lama, kita akan nyanyikan lagi ya lagu yang tadi Pak Dadi bisa memimpin. Yang itu, Kaulah ya Tuhan surga. Itu rasanya sangat. Saya tuh pertama kali mendengar lagu itu dari Ignite GKI Bapak Ibu. Ignite GKI menampilkan video apa? Video pendeta-pendeta emeritus. Iya, ada pendeta Purbalingga. Jadi ada pendeta-pendeta emeritus menyanyikan lagu itu. Saya merasa pendeta-pendeta ini sudah emeritus, tetapi imannya itu tetap kuat ya. Meskipun pasti ada kelemahan di dalam tubuh fisiknya, tapi ia tetap mengandalkan Tuhan. Saya terenyuh dengan video dan visualisasi yang dihadirkan oleh tim Ignite GKI gitu. Dan saya sempat beberapa kali menyanyikan lagu itu dengan perasaan yang gembira dan dengan meneteskan air mata gitu. Sekarang juga tadi hampir aja aku langsung keinget sama video itu gitu ya. Kita nyanyi sama-sama, yuk kita nyanyi lagi. Sangat relate sekali lagu ini dengan tema kita hari ini, bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kita perlukan. Kita mungkin bisa mengharapkan kepada manusia, mungkin beberapa kali kita memiliki harapan kepada manusia, tetapi pada akhirnya harapan itu tidak akan sepenuhnya berbuah baik. Tetapi kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan yang kita menjadikan Tuhan sebagai kota perlindungan kita saat kita merasa terpukul, saat kita merasa kecewa, saat kita tidak tahu, maka kita akan merasa tenang. Oleh karena itu, selamat menghidupi pembebasan dari ketidakpastian. Selamat merayakan
kehidupan kita yang penuh dengan ketidakpastian ini, dengan kita percaya bahwa Allah adalah kota perlindungan kita. Amin. Terima kasih Eriko. Bapak Ibu, kalau pertanyaan berdiri. Tapi kalau saya, waktu itu saya selalu melihat ada beberapa hal. Pertama, kalau saya melakukan sesuatu, kalau saya sudah menyerahkan kepada Tuhan, ya udah saya nggak takut lagi. Pertama, kedua, saya percaya Bapak Ibu, kalau saya melakukan kesalahan, Tuhan bisa mengubah hal baik menjadi hal buruk menjadi baik, itu Bapak Ibu, ya kan. Dan terakhir, kalau terluka, saya tidak takut karena Tuhan bilang berbahagialah engkau kalau terluka karena aku. Jadi selalu ingat itu tiga Bapak Ibu. Saya sudah berserah, saya sudah rasakan kepada Tuhan, saya nggak pusing lagi. Kalau itu jelek, nggak apa-apa. Tuhan kalau Tuhan mau ubah jadi hal baik, Tuhan akan ubah atau Tuhan mau mengubah karakter saya. Ketiga, kalau tetap juga saya terluka, nggak apa-apa. Tuhan bilang berbahagialah engkau yang terluka karena aku. Bapak Ibu, kita punya 3 pertanyaan. Silakan, ada mau share, silakan Pak Dini. Yang pertama cuma koreksi Mas Riko, tema ketidakpastian masih sampai dengan akhir bulan. Oh, oke. Masih banyak. Memang semuanya hidup tidak pasti. Iya. Tapi di dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Saya sendiri pun memang ditunjukkan oleh Tuhan bahwa yang pas lagi petahbisan itu memang pas lagi masuk dalam ketidakpastian. Semenjak saya menerima ini dari peralihan dari yang lama yang baru, terus terang saya nggak pasti nih siapa gitu kan, bisa apa? Tapi memang ini semua juga ada bukan satu hal yang tiba-tiba ataupun tidak sengaja, tapi saya yakin bahwa kebetulan sekali ketika perpindahan pengurus temanya ini, jadi memang saya diawali dengan ketidakpastian, tapi diyakini juga dengan tema-tema yang sekarang ini bahwa apapun yang kita lakukan, kalau memang kita menerima pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan mendukung. Itu aja dari terima kasih. Bapak Ibu, ada yang mau share atau apa? Masih ada 2 orang, Bapak Ibu baru 1, masih ada 2. Saya boleh deh. Saya mau kesaksian. Izin kesaksian Bapak Ibu. Jadi tadi kan judulnya pembebasan dari ketidakpastian. Jadi saya itu sebenarnya rider. Jadi kemana-mana itu naik motor senangnya. Ke kantor naik motor, ke gereja pun pagi kalau saya dengan istri naik motor. Karena ngejar cepatnya, ngejar zigzagnya gitu ya. Nah, tiba-tiba itu sekitar dalam minggu ini nih motor sudah beberapa kali mati di jalan. Terus kalau motor zaman sekarang kan sudah ada kode berapa, errornya apa gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin motor rusak nggak tahu harus dibawa ke bengkel, tapi pas motor sekarang udah ada kodenya kode 12. Nah, pada saat mendadak pertama kali dapat tulisan kode 12 itu saya agak panik karena beberapa kali di starter gitu selalu nggak bisa jalan, nggak bisa, mesinnya itu mati terus gitu. Sambil ditunggu agak lama, saya coba lagi sampai ada 10-15 menit baru jalan lagi. Nah, kejadian lagi 2 kali, tapi saya belum sempat minggu ini ke bengkel. Nah, kebetulan tadi pagi juga saya agak-agak ketidakpastian. Aduh, ini kira-kira saya belum sempat ke bengkel, belum sempat kan. Sebenarnya saya udah ngecek di YouTube itu kode 12 itu penyelesaiannya gimana sih, solusinya apa. Ternyata memang harus ada spare part yang harus diganti. Dan itu memang kalau udah kode 12 itu katanya sih ya sudah agak akut gitu, karena harus komponen harus diganti dan kemungkinan nyala memang agak susah gitu. Nah, karena semalam dari itu tadi pagi agak was-was juga, aduh ini gimana ya kalau misalkan tiba-tiba nanti pagi bangun pagi motor nggak bisa starter,
kalau naik mobil saya harus bangun lebih pagi lagi gitu kan. Terus ya udah saya pasah aja lah ya, semoga nggak ada apa-apa gitu kan. Nah kita tadi pagi bangun pagi, mandi langsung saat saya coba starter motor, puji Tuhan tulisan kode 12 itu udah nggak ada. Terus saya coba starter lagi langsung jalan. Tapi dilalah itu apa ya? Lah kok pagi tadi nyala mesinnya. Lah kok tadi di jalan sempat mati 2 kali Pak. Jadi waduh, benar-benar udah lagi pas mau nyalin mobil, lah kok mendadak mati. Terus saya langsung panik. Aduh ini jangan-jangan udah 12 lagi. Terus saya minggir, mati, terus saya coba setel lagi. Puji Tuhan masih bisa. Itu sekali. Terus saya jalan pelan, udah nggak berani nyalin mobil lagi. Tapi pas lagi di tengah-tengah mati lagi kan bisa dari belakang sempat ada ikut nyalip gitu kan. Kacau juga nih. Terus sudah jadi dilalang lagi di Cilanda Kakak, oh mati lagi. Terus aduh Tuhan ini gimana kalau mati lagi. Nah pas ya mati kedua juga berhenti, minggir karena udah mati, minggir lagi saya coba setel lagi. Saya dalam nama Yesus bisa, bisa ya. Jadi kayak misalkan ada baru 2 kali itu sampai jalan kalau saya sini akhirnya lancar, puji Tuhan bisa datang tepat waktu. Nah ini mungkin kesaksian pembebasan dari ketidakpastian yang sangat simpel itu seperti itu Pak Enrico di kehidupan nyata saya gitu ya. Mungkin bukan semacam pergumulan yang berat sekali, tapi dalam ketidakpastian saya mau berangkatnya ini bisa nyampe ke gereja nggak ya? Terus kalau misalnya nggak bisa itu saya ngomongin ke Pak Daninya gimana? Terus ini jadi puji Tuhan bisa sampai sekarang juga ini karena berkat Tuhan gitu aja. Makanya tadi saya bilang Pak Agus saya izin hari ini nggak bisa ikut pingpong karena mau ke bengkel dulu. Mau masukin rapotnya kalau besok Senin dipakai kantor lagi kan agak kacau juga nih kondisi yang begini. Demikian Pak Enrico dan Bapak Ibu untuk kesaksiannya. Terima kasih. Terima kasih kan, terima kasih. Bapak Ibu itu enaknya kalau di Turkos ya, lu bisa cerita tiba-tiba selesai kesaksian tanpa minta izin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya punya kesaksian kecil kali. Saya dulu saya ingat itu saya nggak bisa lupa Bapak Ibu. Saya waktu itu 10 tahun lalu saya lagi kuat-kuatnya tenis kan, jadi larinya tuh kencang banget. Baru suka tenis, jadi gerimis itu lapangan masih licin pun ya, bandel main. Waktu itu saya kencang, waktu saya kejar bos saya kencang banget. Terus tengah perjalanan saya sadar di depan itu ada tembok besar. Saya bilang wah pasti saya hajar, pasti saya parah ini. Ternyata Bapak Ibu saya baik-baik aja. Bapak Ibu bilang kok bisa saya nggak apa-apa. Padahal waktu saya lari Bapak Ibu saya sudah tahu pasti saya parah karena saya lari kencang. Itu lapangan licin ada tembok penyangga gitu Bapak Ibu. Jadi saya sudah tahu pasti saya tabrak dan pasti saya parah di sini. Tapi Bapak Ibu mungkin ya Tuhan tahu tanpa berdoa pun juga bisa Tuhan langsung tahu. Dek, saya kok perlu perlindungan gitu Bapak Ibu. Jadi ketika saya lewat, benar-benar nggak apa-apa sama loh kok saya bisa. Ya, saya percaya itu Tuhan yang menjaga saya Bapak Ibu. Satu lagi, Bapak saya tahu ya kita langsung masuk ke kelompok doa sampai hitungan ke-9. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah Bapak Ibu, selamat berdoa.
kehangatan di dalam persekutuan doa pagi. Kami bersyukur kami dapat merayakan hari ini dengan kami bersorak memuji nama Tuhan, dengan kami mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk senantiasa dekat dengan Engkau, sebab Engkaulah kota perlindungan kami. Engkaulah yang memberikan rasa aman, rasa tenang bagi kami. Engkau yang memberikan pengharapan bagi kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya persekutuan ini tidak hanya berhenti di tempat ini, melainkan juga kami lanjutkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang menyertai kami dalam perjalanan pulang kami, sehingga kami tiba di tempat tujuan, dan Engkau senantiasa menyertai segala aktivitas yang akan kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari semula sampai selama-lamanya. Amin. Dan saya kembalikan sekarang ke pengurusnya. Oh iya. Ya, terima kasih Kak Diki, Kak Jo, ya tadi ya, Bu Sasana, Kak Fanda,
yang sudah hadir. Pak Tumpal, Tangkas. Terima kasih yang sudah datang. Maaf, lupa. Dan juga mungkin Ibu Sri itu sudah datang belum ya? Nah, Ibu kenalan saya tadi nanya, mau tidak? Itu siapa ya Ibu pakai baju merah? Ibu, silakan di sini walaupun kita sering jumpa kalau ke gereja, tapi nggak tahu kan namanya sama seperti saya. Terima kasih Bapak Ibu terkasih. Ini aku baru muncul. Sebenarnya dari dulu teman-teman semua udah pada ya almarhum gitu dulu ya kita jemaat mulai. Puji Tuhan, aku bisa hadir hari ini. Aku senang sekali, kangen suasananya. Kayaknya Roh Kudus Tuhan aja yang membawa aku ke sini. Benar, aku merasakan itu. Oke, Kak Fanda itu anak Terima kasih udah mendoakan Astrid. Astrid itu adiknya nomor 3 yang nomor 1. Yang ya puji Tuhan juga sedang sakit dan menerima pengobatan kemoterapi. Kemarin yang ketiga ya Kak ya, 3 setiap bulan dia di Island Hospital di Penang. Puji Tuhan juga Tuhan sudah menunjukkan jalannya dan harus dilalui dengan sukacita gitu aja lah. Kebetulan terus anakku juga sukacita aja. Habis kemo pulang dari Penang itu hari Sabtu, besoknya Tuhan kirim ngajar di sekolah minggu. Jadi kadang teman-temannya kayak nggak enak, itu lagi sakit. Kemarin Kak Sani Iskandar juga bilang, aku mau nelpon boleh nggak? Katanya. Astridnya bilang sama saya, boleh Kak Sani. Ternyata Kak Sani itu salah satu kliennya nih. Anakku itu ini puji Tuhan lagi. Dia kerja di rumah banyak kan, jadi dia konsultan pajak. Jadi dia banyak kan mau work from home lah gitu. Boleh aku telepon? Boleh. Akan sakit? Enggak sakit. Itu nggak sakit loh. Taunya itu waktu mau medical check up, kok jadi panjang? Mau medical check up, tadinya itu bareng aku, udah 2 tahun lalu lah, pas lagi pandemi itu kita sama-sama ke sana. Terus harusnya itu 2 tahun itu kalau medical check up lagi, tapi ya karena mungkin sibuk, terus aku pas juga sakit, yang vertigo lah apalah, biasalah lansia ya. Aku udah 77 Bu, jadi maklum ya lansia kan. Tiap hari itu, pokoknya bersyukur aja lah ya. Jadi, oke, ya udah. Ternyata aku gak jadi medical check up ke Penang, tapi dia, aku mau medical check up. Ya udah pergi aja sayang, pergi aja. Ternyata itu Tuhan udah ini jalan. Karena pas di sana dia telepon gitu mah, ada kanker mah di payudara kanan katanya. Kanker sayang. Terus dikirimkan hasil semua itu yang di sana udah lengkap lah, pokoknya kok cepet banget ya kalau di sana itu langsung tek gitu. Terus aku sampai ini apa artinya, aku Google ini apa, jadi aku tahu Google ini artinya apa. Udah yang kedua, tadi bahkan 6 kali setiap bulan akhir bulan ke sana. Jadi bulan ini nanti Desember dia ke sana lagi. Cuman yang kemarin yang ketiga itu aku rada gimana ya, katanya paliatif gitu, paliatif. Aku apa sih paliatif ya? Tapi aku kayak dengar bahwa paliatif itu yang apa ya, incurable gitu ya. Jadi ternyata kemarin ngobrol juga sama teman-teman pengurus komisi wilayah juga kan mau mengadakan seminar ya, tanggal 22 ya, daftar ya, daftar. Aku juga daftar. Nah, terus kemarin itu aku bilang, Mama mau hadir seminar ini pendampingan pasien paliatif. Oh Ma, pas banget katanya. Komentarnya gitu. Aku tadi itu takut ngomong, takut salah ngomong gitu loh.
Oh, iya mah bagus semua. Kan aku waktu itu kan juga dibilangin paliatif kan ya. Padahal aku udah tahu. Tapi aku gak mau. Oh iya sayang. Aku hadir nanti tanggal 22. Terus kok pasti mah ya. Aduh. Jadi tentang asuransi juga Tuhan sudah itu kasih kemudahan. Opo. Oke. Baru setengah 9. Aku dengar tadi jam 9 selesai. Gak deh. Ya udah ya. Aku terima kasih banyak dari anakku itu didoakan di sini itu. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Kita saling mendoakan ya. Kita semua punya salib masing-masing. Dan kita nikmati aja dengan hati yang penuh sukacita dan syukur. Terima kasih Kak Riko, terima kasih Juwini, Kak Reki, Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu, Bapak Bu Sri itu putrinya Kak Fanda dan Kak Astrid yang biasa kita doakan. Iya, anaknya kan Astrid itu putrinya Bu Sri. Kalau Astrid, kalau Astrid yang bisa kita doakan juga putrinya Bu Sri. Bu Sri, Kak Astrid, Kak Fanda dan termasuk Kak Eva itu ada guru sekolah minggu yang tidak habis-habisnya Bapak Ibu. Dan saya ulangi mereka sudah mengajar. Kita nyanyi lagi dong. Apa yang itu selamat datang supaya datang lagi. Kesini doa pagi ya biar kita berbahagialah yang masih punya mama. Minggu depan kita akan temanya menjadi pemenang di masa ketidakpastian dan dari pengkhotbah 11 yang kepada 6 dipimpin oleh Pendeta Erasmus Pujianto Jaya Kartika. Dimohon untuk hadir lagi. Seperti minggu lalu banyak jumlahnya, saya dengar 35. Sekarang 20, 35. Minggu lalu. Hari ini 27. Tidak apa-apa. Karena hujan tadi subuh. Kebanyakan kan kita lansia di sini. Nah, ya apa-apa tapi